Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Sobat Medio, podcast Beginu yang dibawakan oleh Wisnu Nugroho, pemimpin redaksi Kompas.com siap bekali kamu dengan obrolan penuh wisdom mulai dari Dahlan Iskan, Najwa Shihab, Jason Ranti, dan sosok inspiratif lainnya. Persembahan Medio Podcast Network by KG Media dan Kompas.com hanya di Spotify. Wali Kota Makassar Dani Pomanto telah menaikkan hasil keputusan Dewan Pengupahan. Pemerintah menetapkan upah minimum kota atau UMK 2023 naik sebesar Rp228.219 dari Rp3.300.962 menjadi Rp3.529.181. Wali Kota Dani Pomanto mengakui sebelumnya terjadi perdebatan pengusaha dengan buruh saat rapat penetapan UMK 2023. Pihaknya memastikan tidak melakukan intervensi terhadap penetapan tersebut. Angka UMK tahun depan murni kesepakatan bersama. Sebelumnya Dewan Pengupahan Makassar menetapkan kenaikan upah tahun 2023 sebesar Rp228.219. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Makassar Nilma Palamba mengatakan besaran kenaikan 6,93%. Hal ini sudah melewati formulasi yang sudah ditetapkan termasuk Permenaker nomor 18. Dia menjelaskan selama pembahasan yang digelar di kantor Dinas Ketenagakerjaan Makassar berjalan cukup alot seperti pada tahun sebelumnya. Buruh tetap menginginkan adanya kenaikan maksimal sesuai dengan Permenaker yaitu 10%. Nilma menambahkan hasil kesepakatan UMK 2023 akan diserahkan Wali Kota untuk selanjutnya disampaikan ke Gubernur Sulawesi Selatan. Pengesahan paling lambat tanggal 7 Desember mendatang. Di lain pihak, pengusaha yang tergabung dalam Apindo Makassar saat dimintai tanggapan mengenai kenaikan upah minimum kota UMK 2023 menyatakan keberatan atas keputusan tersebut. Ketua Apindo Makassar Muammar Muhayyang menegaskan pihaknya berpegang pada PP 36. Apindo juga masih menunggu uji material yang telah diajukan. Muammar kembali menekankan adanya potensi PHK massal dengan kenaikan upah tersebut. Kondisi itu disebabkan terbebaninya pengusaha untuk gaji karyawan. Pengusaha menilai Permenaker dengan potensi kenaikan 10% itu awalnya menjadi harapan dari para buruh sebagai bentuk diskresi atas kenaikan BBM di Indonesia. Kota Manado menurut catatan Badan Pusat Statistik mengalami deflasi sebesar 0,31% pada kondisi bulan November 2022. Asim Saputra, Kepala BPS Sulut menjelaskan, jika melihat capaian indeks harga konsumen di Pulau Sulawesi secara year on year, Kota Manado menempati urutan ke-13. Penyumbang deflasi terbesar secara mantuman pada November yakni angkutan udara sebesar 0,14%, sedangkan penyumbang inflasi terbesar adalah ikan cakalang dan ikan sisik sebesar 0,06%. Layanan publik di Kota Malang semakin mudah dan nyaman setelah Mall Pelayanan Publik atau MPP Merdeka Kota Malang diresmikan secara virtual dalam acara pencanangan reformasi birokrasi tematik dan peresmian 26 MPP dari Istana Wakil Presiden Republik Indonesia pada hari Senin 5 Desember 2022. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti digital antara Menteri PAN RB Abdullah Aswar Anas dan Wali Kota Malang Sutiaji dengan disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Total terdapat 26 MPP di seluruh Indonesia yang diresmikan serentak pada momen kali ini. Wapres Ma'ruf Amin dalam arahannya menegaskan bahwa saat ini reformasi birokrasi nasional telah memasuki tahap ketiga periode 2021-2024 untuk mewujudkan birokrasi dinamis menuju birokrasi kelas dunia, sehingga sudah saatnya meningkatkan pola kerja lama yang hierarkis, linier dan monoton yang telah mengakar agar tidak tertinggal. Merespon hal tersebut, pasca peresmian Wali Kota Sutiaji menyatakan kesiapan Kota Malang menindaklanjuti arahan Wapres. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.